sesalaman mana? Barudak aya serat Azumar. Terang pasti naon Azumar teh? Azumar. Ari terang teu Azumar hartosna basa Sunda A ujungna N. Paham Pak? Azumar basa Sundana naon hartosna? Serat Azumar. A ujungna N. Pamita sa ngawalor hebat. A ujungna N. Abrulan. Abrulan ngabring. Ngelet ngeukeung ngamban lelet ngemat-ngemat nyatang pinang. Ngabring lamun bahasa Indonesia berbondong. Nah, urang teh ka surat teh kada berbondong-bondong ulah yang sorangan. Urang di surga nyalira kumaha? Teu nya pame dipanangkeun nyalira paling saha? Kang Jon Nabi meureun nyaliranya. Berbondong-bondong urang teh ka surga kedangan. Jadi kita berorganisasi bukan untuk menyalahkan orang lain. Ngabid'ahkeun dolalah pinar sangeunana. Masing-masing boga dalil da moal mungkin. Enggak mungkin ya orang itu berbuat sesuatu tanpa ada dalil meskipun langsung atau tidak langsung dari pembahasan dari hadis baginda Rasul. Nah itu forum komunikasi. Sasarangan sama-sama duduk dalam satu kursi, duduk dalam satu meja berjajar. Oh saya mah Muhammadiyah karena ingin saya berdakwah ke kalangan menengah ke atas dalam cara berpikir, boleh. Oh saya mah NU untuk orang-orang yang di pelosok, boleh. Oh kalau versi saya begini beda-beda. Nah cuma tentu harus ada tokoh yang bisa berdiri tegak di antara itu tokoh yang tidak berormas kalau bisa. Karena kalau berormas tetapnya, wah itu seperti Muhammadiyah tuh. Ya pasti ngebela Muhammadiyah cek orang NU. NU berdiri tokohnya teman. Makanya ulul albab mengambil inisiatif tidak berormas Islam, tapi dekat dengan ormas Islam. Karena ibadah kita bukan ibadah karena ormas, tapi beribadah karena cara Al-Quran dan cara Rasulullah sesuai dengan Quran dan Rasul. Makanya kalian selaku generasi ulul albab harus paham Quran. Kalau bisa hafal Quran, bisa menafsirkan, menerjemahkan dan menafsirkan. Buya tidak seenaknya berbicara begini, karena sudah punya dasar-dasar. Ya. Silakan, termasuk juga nanti kalau kalian mau berormas silakan, tapi jangan merasa paling. Jadi forum organisasi ada agendanya, jangan formalitas dekat. Supaya apa? Masyarakat tidak bingung, masyarakat tidak bingung mau ngomong awam. Cek Muhammadiyah kieu. Cara taraweh. Biasanya si pemuda itu kan mantan preman. Cara taraweh bejong-bejong taraweh atau sholat gantung. Pas mimiti taraweh, pengumuman di Muhammadiyah begini cara-caranya. Oh iya. Ganti deui, kemudian ada dari NU begini. Kata Muhammadiyah begini cara tarawehnya. Baik rakaatnya ataupun gerakannya. Ya maksudnya tasawuf awal dan tidaknya. NU begini. Saya mah pusing-pusing teuing mau taraweh we. Bisa begitu. Nah, maka ada semacam tokoh. Nah, tokoh ini harus dihadirkan. Bukan untuk dikultuskan. Adik. Makanya tak keluangan tak atuh. Buku di kia-kia di mana? Nguli teh. Kurang benar kali itu. Harus ada forum supaya menyatukan mereka. Ya, sudah jenuh kita dengan permasalahan-permasalahan ormas Islam. Sudah saatnya kita Islamiyah.
sama-sama. Nah, ada tujuan, ada begini santri. Santri tahu nggak? Buya nanya ke awak dulu ya. Apa arti Devide et Impera? Itu bahasa Belanda. Devide et Impera. Itu apa arti? Iwan, apa arti Devide et Impera? Itu bahasa Belanda. Politik belah bambu, yang satu diinjak, satu diangkat. Kan gitu lamun badai malah bambu. Awi jejak angkat gitu. Oleh siapa? Ya itu oleh para pemimpin dulu zaman Belanda. Oh, yang paham begini harus diangkat dulu, kata Belanda. Didekatkan dengan Hindia Belanda. Oh, ya adek, gani, mana gani teh? Oh, sekolah. Banjiri pun tangka adek kunci mobil. Oh, yang paham ini waktunya ditekan supaya kita dengan kita rame bertengkar, Hindia Belanda tekun menjajah. Nah, begini maksud Buya. Dengar nih, kalian kan generasi penerus. Jangan sampai rame antara ormas, para sehat, ada negara tidak atur. Kata orang-orang ilmiah sekuler, jangankan kalian itu ngurus negara, ngurus agama kamu juga nggak becus. Para syawai, ulah para syawai. Supaya kita bisa ngurus negara yang dulu kita kaum santri dan ulama yang paling depan mengusir kaum penjajah. Negara ini amanah dari Allah, dipimpin oleh kita. Wa ma arsalaka ila rahmatan lil alamin. Sama kalau Islam sudah tegak. Rahmat bagi semesta. Ya, jadi begitu, harus ada forum, wadah. Dan itu harus dihadirkan tokoh yang memang netral, tidak berormas. Baik, ini masih banyak nih pertanyaannya. Maksudnya 2 lagi nih. Buya, apakah benar bahwa yang membuat awan menjadi hujan? Buya, apakah benar bahwa yang membuat awan menjadi hujan? Ya, maksudnya mungkin benarkah bahwa hujan itu dari awan begitu betulnya masalah itu ya? Baik. Proses hujan itu ada 3. Siapa yang tahu? Yang pertama evaporasi. Yang kedua kondensasi. Yang ketiga presipitasi. Baik, kita mulai dengan evaporasi. Apa Bu ya evaporasi? Evaporasi itu suatu proses di mana penguapan air ke atas. Ini dari bumi menguap karena panas matahari dan sebagainya. Yang kan menguap si air itu, baik itu dari daratan ataupun dari laut, menguap ke atas. Itu evaporasi. Proses mengangkatnya penguapan bahan-bahan air. Setelah mengumpul di atas terjadi kondensasi, ngumpul si air penguap itu ngumpul menjadi awan. Itu kondensasi. Sudah ngumpul. Pada saat awal sudah ngumpul di atas belum tentu jadi hujan. Coba siapa yang bisa? Kenapa? Kita kan sudah gini ya. Wah, ya pasti hujan, harus mendung. Ternyata nggak hujan. Itu belum terjadi proses presipitasi. Apa Bu ya proses presipitasi? Awan sudah siap dan angin nggak bisa lewat ke sana. Saking kuatnya embun air itu terjadi presipitasi. Jadi angin itu agak ngelenceng gitu, maka terjadi. Kalau tidak terjadi presipitasi, si awan itu yang kondensasi itu ke bawah. Tadinya mau hujan, ada kelin ke bawah. Oh ternyata dirancang kayak hujannya. Jadi di sini kondensasinya, presipitasinya dirancang. Nah, jadi evaporasi, kondensasi, presipitasi. Nah itu proses hujan. Dan memang
proses ini sesuai dengan proses Al-Quran. Yang Al-Quran jelaskan, ya. Baik, ada 5 menit lagi nih. Jadi ada satu pertanyaan santri. Terakhir. Udah terakhir nih. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhir ke dalam tunggu saya. Tolong Buya ya, karena jadwal Buya di Jakarta harus tepat. Nomor 7. Buya, apa? Ya, apa sih? Apa sih? Oh, apa sih? Buya apa sih? Oh, kayak ayah sih segala ya. Biasanya kalau sisian gitu kan perempuan ini laki. Buya apa sih isi maknanya Al-Quran? Apakah banyak maknanya? Subhanallah, inna hadal Qur'ana yahdi lillati ya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini jalan yang paling lurus. Mual ayat langkung pikir. Terus, ma faratna fil kitabi min syai'in. Tidak ada yang terlewat dalam Quran ini. Sedikit pun tidak ada yang terlewat masalah dunia ini. Ma faratna fil kitabi min syai'in. Tidak ada yang terlewat dari kitab ini sedikit pun. Sok masalah naon? Ekonomi? Ada. Oh, naon? Yo, sebatkeun. Iya. Naon? Aya. Aya. Ya awat lasan awat. Kebakaran. Sosial aya. Teknologi aya, percintaan aya. Rumah tangga. Dunia akhirat. Iya. Sepak bola aya. Olahraga di dia. Oh nyabunya mual mungkin atau olahraga disebatkan di dia. Sepak takraw, volleyball, wah itu mau kita tos gitu. Intinya mafarata fil kitab min syai'in. Tuh. Aya sadaya di dia diteruskan. Mafaratna fil kitab aya sadaya. Surat Al-An'am ayat 8 ke dalil. Ayo matematik, fisika, kimia ada semua di sini. Allah ya Rabbi ya Karim. Nah, rijami bet tekan Al-Qur'an itu tugas. Ya, luar biasa. Para santri rahimakumullah. Alumni. Mohon maaf tadi ada gangguan teknis ya. Ya biasanya ngagua-ngaguakan barobo. Nu hareureuy biasa barudak itu. Kamar ge paminteu ke sadayana aa jadi gini hareureuy kader. Mapai ka ditu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan mudah-mudahan dengan talim ini ya ilmu kalian, ilmu Buya terutama bisa nambah. Rabbi zidni ilman warzuqni. Dua kali deh. Rabbi zidni warzuqni. Rabbi zidni warzuqni. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf dari kata-kata yang tidak berkenan, yang baiknya dari Allah dan Rasulnya, yang buruknya dari hawa nafsu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya di atas, Yo.